Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat untuk seluruh alam. Al-Anbiya 107. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li shalihil akhlaq. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah yang tadi telah kita salat subuh berjamaah dipimpin Bapak Imam kita. Dan alhamdulillah ya, zikir dan doa sudah kita baca sama-sama. Tadi ada doa selamat, alhamdulillah doa selamat ya. Doa selamat itu berapa permintaan kita? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inal hisab. Ini 10 ya. 10 permintaan kita ya, itu di doa selamat. Itu bagusnya kita selalu baca itu ya dalam sholat kita, terutama di sholat fardu kita. Ya, selamat dalam agama, sholat dunia dan akhirat ya. Dapat bertobat sebelum mati, dapat rahmat ketika mati, dapat keampunan sesudah mati, ya, dimaafkan ketika hisab ya, dan dimasukkan nanti ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Itu luar biasa makna doa selamat, itu lengkap segala-galanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu serta saudara sekalian, subuh ini kita akan membacakan sebuah hadis ya. Hadis ini menjelaskan tentang kekhususan Nabi Muhammad ya. 5 kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ada 5 kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi ada perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan itu tentu berimbas juga kepada kebaikan, keistimewaan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini terdapat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ya, karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Itu nomor hadis yang ke 299. Saya bacakan saja hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Jabir bin Abdullah. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, itu sanadnya tadi ya. Ya. Apa kata Nabi? U'titu khamsan, diberikan kepadaku 5 keistimewaan, 5 hal, lam yu'tahunna ahadum minal anbiya qabli, yang belum pernah atau tidak pernah diberikan kepada salah seorang nabi sebelum saya. Itu kata Nabi begitu. Jadi kata Nabi, u'titu khamsan, saya diberi 5 keistimewaan, 5 keutamaan yang belum pernah diberikan kepada satupun nabi-nabi sebelum saya. Itu begitu. Khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada 5 keistimewaan atau perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, dan 5 ini belum atau tidak pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, nusirtu birru'bi masiratan syahrin. Apa artinya? Saya ditolong dalam peperangan dengan gentarnya musuh sampai 1 bulan. Apa maksudnya? Ini maksudnya Nabi Muhammad ditolong dalam peperangan, Allah menolong Nabi Muhammad dalam peperangan, ya. Dengan apa? Dengan gentarnya musuh, kedernya musuh, gentarnya musuh nengok Nabi Muhammad sampai lebih kurang 1 bulan masih takut juga musuh itu nengok Nabi Muhammad. Nah, ini kelebihan pertama, Nabi ditolong dalam peperangan oleh Allah, ya. Dengan apa ditolong Allah? Allah menjadikan musuh beliau itu gentar nengok. Kalau dalam peperangan itu gentar, takut, keder, ya, nengok Nabi Muhammad itu dalam peperangan. Wah, ini pertama, Pak, ya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu menang dalam peperangan, kecuali ada beberapa perang saja yang Nabi Muhammad kalah. Antara lain perang Uhud, ya. Perang Uhud Nabi Muhammad itu kalah. Dan dari beberapa perang lagi. Tapi secara umum itu Nabi Muhammad ditolong oleh Allah dalam peperangan. Musuh gentar nengok Nabi, musuh takut nengok Nabi Muhammad. Itu sampai lebih selesai perang aja masih sekitar 1 bulan masih gentar nengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Sebab Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad dalam perang itu banyak bentuknya. Ada kadang-kadang Allah utus malaikat, ya. Nah, ini dibentuk dalam bentuk musuh takut nengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ditolong dalam peperangan sampai musuh takut melihat saya sekitar lebih kurang 1 bulan. Yang kedua, ya, wa uhillat li al-ghanaim dan al-maghanimah, ya, dihalalkan kepadaku harta rampasan perang. Nah, ini yang kedua, Nabi Muhammad dihalalkan harta rampasan perang, harta ghanimah, ya. Ghanimah itu halal. Dan ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi harta rampasan perang itu halal untuk Nabi Muhammad dan umat beliau. Memanglah hukum perang, ya, hukum perang. Hukum perang itu kan siapa yang kalah, maka harta yang kalah itu milik yang menang. Ontanya, kendaraannya, ya, senjatanya itu milik yang menang. Nah, memang hukum dari dulu, Pak, ya. Itu hukum ghanimah, hukum harta ghanimah itu halal, ya. Dan itu tidak pernah diberikan kepada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta ghanimah. Termasuk kalau ada tawanan wanita, anak-anak, ya, itu ada diurus ataupun dikelola oleh yang menang. Itu halal.
ya, harta yang kalah itu, harta dalam rampasan perang itu menjadi halal. Nah, itulah Bapak Ibu serta saudara sekalian, ketika dalam perang Uhud itu kan umat Islam akhirnya kalah, itu kan gara-gara berebut harta rampasan perang, harta ghanimah. Kan ceritanya Bapak Ibu, itu perang Uhud itu sebenarnya umat Islam dan Nabi Muhammad dan para sahabat sudah menang waktu itu. Lah menang. Orang kafir Quraisy lah berlari, lah kalah, lah meninggalkan lokasi Uhud itu. Ya. Tapi karena nengok pasukan khusus di atas bukit itulah turun, tidak ada lagi, maka orang kafir balik lagi menduduki posko itu, maka mereka memanah umat Islam dari atas. Kan Nabi dalam strategi perang itu lah ngatur, ya. Kamu wahai pasukan yang di atas bukit, posko ini jangan kosong. Apapun yang terjadi, jangan meninggalkan posko. Nah, peperanglah di bawah itu, di bawah bukit, di lembah. Umat Islam sudah menang, Nabi Muhammad SAW sudah menang. Cuma kalau sudah menang ini, akhirnya para sahabat tadi itu belum berebut harta rampasan perang, lala ngambil jatah masing-masing, ya. Aku ngambil kudo, aku ngambil ini, mana jatah aku. Jadi lah rebut harta ghanimah tadi. Aku nak puluh yang ini. Nengok inilah berebut galau tadi, yang di pucuk, yang di atas tergoda puluh. Ya, kalau kami di pucuk baik mereka tidak dapat jatah kami. Tidak dapat kita harta masalah, maka turunlah pulau. Tidak didengarnya kata Nabi, jangan turun dulu, jangan meninggalkan posko, turun pulaunya ke tempat bawah itu, berebut pulau, nak ngambil pulau jatah masing-masing harta ghanimah. Memang halal, cuma lah berebut tadi itu. Nengok pasukan lah di atas itu kosong. Orang kafir Quraisy waktu itu masih dipimpin oleh Jenderal Khalid bin Walid yang masih non Muslim waktu itu, masih kafir waktu itu. Itu akhirnya mereka balik lagi, mereka menempati posko di atas bukit itu, bukit Rumal itu. Disitulah mereka memanahi umat Islam dari atas. Banyak yang meninggal dalam perang Uhud itu, termasuk paman Nabi Hamzah, ya, itu syahada di situ. Nabi pun cedera, ya. Ada yang mengatakan gigi Nabi patah, ada yang mengatakan mulut Nabi berdarah. Walaupun ada seorang sahabat yang ingin pasang badan agar Nabi tidak naik, tapi Nabi juga cedera dalam perang Uhud itu. Nah, ini pelajaran berharga bagi umat Islam, ya. Gara-gara harta rampasan itu boleh, akhirnya ada yang berebut ketika belum waktunya untuk dibagikan. Ya, ini dalam perang Uhud itu. Makanya Bapak Ibu ketika ziarah ke Madinah, itu pasti diajak untuk nengok makam Uhud, ya, syuhada Uhud. Di situ dikuburkan secara massal, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib itu. Ya, ini sejarah dalam Islam. Oke, yang pertama tadi Nabi ditolong dalam peperangan. Yang kedua harta ghanimah halal, harta rampasan perang halal. Yang ketiga, apa keutamaan Nabi Muhammad itu? Wa u'titus syafa'ah. Apa artinya? Saya diberikan jatah syafaat untuk umat. Jadi kata Nabi Muhammad, saya punya jatah syafaat. Dan ini tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad dapat kekhususan jatah syafaat. Syafaat itu penolong untuk umat nanti di hari kiamat. Kurang-kurang dikit ditolong dengan syafaat, ya. Kurang-kurang amalnya nanti di akhirat ditolong dengan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, ini keutamaan Nabi kita, Pak. Ada syafaat. Kata Nabi, likulli nabiyyin da'watun. Setiap nabi-nabi ini ada galau jatah untuk umat, doanya untuk umat. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, habiskan saja ya Allah, jangan tinggalkan satu pun. Kalau engkau tinggalkan satu pun mereka masih tetap melahirkan keturunan yang ingkar kepadamu ya Allah. Habiskan ya Allah, itu Nabi Nuh. Banyak lagi doa-doa Nabi begitu. Kata Nabi Muhammad, saya tidak ngambil jatah doa untuk umat, ya. Fa'uridu, saya ingin jatah untuk umat saya itu, doa untuk umat itu, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah,
menjadi syafaat atau sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat nanti. Kini belum saya ambil kata Nabi ya. Kelak di hari kiamat baru saya ambil jatah itu untuk mendoakan umat saya atau menolong umat saya dengan jatah syafaat itu. Nah ini Pak, syafaat. Sebab apa namanya itu, syafaat Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, para ulama ahli tauhid, ahli akidah dalam kajian akidah itu menjelaskan ada dua syafaat Nabi Muhammad itu. Pertama syafaat kubra, syafaat terbesar. Ada yang kedua syafaat sughra, syafaat kecil. Kalau syafaat kubra itu apa? Terbesar, seluruhnya dapat perasaan itu daripada mahsyar. Seluruhnya dapat. Ya, baik umat beliau pun tidak muslim ataupun kafir ataupun siapapun itu dapat apa nama itu, semua penduduk pada masa waktu itu dapat syafaat Nabi Muhammad. Apa bentuknya? Jadi Nabi memohon kepada Allah agar dipercepat hisab. Sebab jangan lupa Bapak Ibu, nanti di hari kiamat kita bangkit kubur, ya, bangkit kubur itu kita dibangkitkan sesuai dengan amal masing-masing. Yauma yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Kita dibangkitkan sesuai dengan amal masing-masing, itu berdiri saja. Matahari waktu itu asyamsu kamik dari mailin, 1 mil jaraknya dari kepala. 1 mil. Berapa 1 mil? Saya tidak perlu paham 1 mil. Bukan 1 mil, dekatnya berarti ya. 1 mil jarak kepala manusia dengan matahari. Saking panasnya. Satu pantai saking panas. Luar biasa. Maka ada yang hancur kepalanya, meletus kepalanya karena panas luar biasa pada saat itu. Belum dimulai hisab Pak, baru berdiri aja ya. Ngumpul aja dibangkitkan dari kubur. Disitulah manusia dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan amal masing-masing. Antara lain saya baca ada dibangkitkan pada hari kiamat itu badannya badan manusia, mukonya muka kuda. Badannya badan manusia Pak, tapi mukonya muka kuda. Siapa itu? Itulah orang ketika di dunia dulu, ketika sholat berjamaah dia suka mendahului imam. Nah itu kalau dulu imam belum takbir lah takbir duluan, imam belum rukuknya lah rukuk duluan, imam belum bangkit dari rukuknya lah bangkit duluan, imam belum ngangkat palanya dari sujudnya lah bangkit duluan. Nah, ini Allah ganti mukanya dengan muka kuda pada hari kiamat. Maka jangan suka mendahului imam. Imam itu diciptakan, diadakan untuk diikuti. Ya, ikuti dulu imam, gerakan imam. Ya, kalau imam belum, jangan kita duluan. Ya, harus jangan sampai kita mendahului imam. Ada yang lebih parah, saya tengok kadang-kadang itu ada yang kalau nak cepat tadi assalamualaikum duluan kamu. Ya, assalamualaikum duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam belum. Maka ini Allah ganti dengan muka kuda pada hari kiamat. Na'udzubillah. Nah kita balik cerita hari kiamat tadi tu. Manusia tidak tahan Pak. Bertegaknya lama, suasana panas. Berbondong-bondong manusia mencari Nabi Adam. Mencari Nabi Adam, mana Nabi Adam ini. Ketemulah Nabi Adam. Ya Adam, anta, itu dalam hadis yang panjang saya terjemahkan aja. Ya Adam, anta abal bashar. Wahai Adam, engkau bapak manusia, engkau bapak kami segala-galanya ini. Tolonglah minta kepada Allah agar dipercepat hisab. Tidak tahan kami lama-lama bertegak macam ini. Nak mulailah hisab ini. Kata manusia minta tolong dan Nabi Adam biar minta kepada Allah. Kata Nabi Adam, maaf baik nafsi-nafsi hari ini. Tidak hanya pacak tolong-menolong hari ini, hari kiamat ini. Tidak pacak tolong-menolong, nafsi-nafsi. Mintalah kepada Allah, wahai Nabi Adam, biar dipercepat hisab ini. Kata Nabi Adam, saya malu minta kepada Allah. Malu saya. Dulu saya pernah melanggar larangan Allah, makan buah khuldi.
Dari Nabi Adam itu Pak, dosanya satu ya, makan buah khuldi. Jadi Nabi Adam itu satu, dosanya makan buah khuldi. Dikeluarkan dari surga Pak. Dosanya satu, dikeluarkan dari surga. Kita ini dosa banyak, enggak masuk surga. Oh gitu. Kita ini dosa bertambun, enggak masuk surga. Nabi Adam dosanya satu ya, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Makanya kalau kita nak masuk surga, nak ngandalkan amal, jauhnya, nak ngandalkan amal kita nih, jauh Pak, tidak terbeli surga itu dalam tanda kutip. Berapa nih yang sholat kita, berapa nih yang puasa kita, berapa nih yang sedekah kita. Jadi kalau nak masuk surga ngandalkan amal, mengharapkan dari amal, dikit, tak sampai. Maka masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah. Bukan dengan amal, tapi dengan rahmat Allah. Walaupun sama aja, orang dapat rahmat Allah itu pasti dibimbing Allah untuk beramal, untuk beramal, untuk beramal. Tapi sebenarnya bukan karena amalnya kita masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Sekali lagi kalau anda mengandalkan amal jauh ya, dikitnya. Surga itu luar biasa. Maka masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada doa diajarkan Nabi bagus juga itu ya, agar amal kita itu didekatkan kepada surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan kenikmatannya, dan segala sesuatu bisa mendekatkan kami kepada surgamu. Itu baik berupa perkataan, perbuatan ataupun amal. Nah, itu dapat rahmat tuh begitu. Baik, kita balik ke cerita Nabi Adam tadi, belum selesai. Kata Nabi Adam, saya malu minta pada Allah, pergilah kamu kepada Nabi Nuh, kalau Nabi Nuh pacak nolong kalian. Lah bertemu pula dengan Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, tolonglah kami ni, mintalah pada Allah biar dipercepat hisab ini, tak tahan kami lama-lama bertegak daripada mahsyar ini. Kata Nabi Nuh, maaf baik, tak pacak tolong menolong. Ya, tak pacak nafsi-nafsi hari ini. Ngapa? Saya malu minta kepada Allah karena dulu di dunia saya tidak dapat mengislamkan anak saya Kan'an. Istrinya juga tidak dapat mengislamkan, ya. Berharga kepada Allah. Saya malu minta kepada Allah, pergilah kamu kepada Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim pacak nolong kalian. Lah pergi pula manusia mencari Nabi Ibrahim, mencari-cari. Nanya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tolonglah kami, engkau bapak kami segala-galanya di sini, tolonglah minta pada Allah biar dipercepat hisab ini. Kata Nabi Ibrahim macam itu pula, maaf, aku dah pacak nolong nafsi-nafsi hari ini. Aku malu minta kepada Allah karena dulu di dunia saya tidak sempat mengislamkan bapak saya Azar. Pergilah kepada Nabi ini, pergilah ke Nabi ini, pergilah ke Nabi ini. Diopor-opor oleh Nabi. Diopor-opor ke Nabi ini sampai juga ke Nabi Isa alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Isa, wahai Nabi Isa, tolonglah kami, mintalah kepada Allah biar dipercepat hisabnya. Lama kami bertegak daripada mahsyar, tak tahan kami ni. Mintalah kepada Allah biar dipercepat hisab. Kata Nabi Isa, tidak bisa, saya malu minta kepada Allah. Gara-gara saya lahir ke dunia banyak yang keliru dengan saya. Ada yang mengatakan saya Tuhan, ada yang mengatakan saya anak Tuhan, macam-macam lah. Makanya saya malu minta kepada Allah, pergilah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, baru bertemu Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah percepatkanlah hisab ini, mulailah hisab ini ya Allah. Baru dimulai hisab. Baru mulai aja tuh Pak, belum selesai, belum proses, baru nak mulai proses. Baru nak mulai proses. Nah, itu syafaat kubra, syafaat terbesar tadi, seluruhnya dapat waktu itu. Dengan berkah Nabi Muhammad dimulailah hisab, baru mulai proses. Proses hisab itu kan ada proses tanya jawab. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, ya. Ada proses mendengar rekaman video gitu, ya. Mendengar rekaman, melihat rekaman gambar video gitu, ya. Nampakkan galau Pak.
ngambil terong orang tadi, ngambil cabai kawan, muncul kalau di situ Pak, ya. Ngambil tanah orang, nampak kalau ada videonya, ada pecah nyala lagi Pak. Di video kan. Ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Khairan yara. Gitu. Syarran yara. Ada proses nerimo rapot. Nerimo rapot dari kita, ada nerimo dari kita catatan tangan kanan, tangan kiri. Kemudian belum di mizan, timbangan amal kebaikan, ya, ditimbang. Belum lagi jembatan Shiratal Mustaqim, baru lagi surga dan neraka terminal akhir. Wah, ini proses Pak. Jadi ada pengadilan nanti akhirat ditanya gitu Pak. Innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i aba'akum fa ahsinu asma'akum. Kamu nanti di hari kiamat akan dipanggil sesuai dengan nama kamu dan nama bapak kamu. Maka baguskanlah nama kamu itu. Jadi nama kita dengan bin kita itu Pak dipanggil. Saya Rozian Karnedi bin Tarmizi, maju. Itu proses. Begitu Pak, tanya jawab. Nah ini syafaat besar, dimulailah hisab itu. Pertemuan lain-lain penemuan masing-masing. Nah yang kedua syafaat Nabi Muhammad itu ada syafaat sughra, syafaat kecil, syafaat kecil. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Apa contohnya? Nabi mengeluarkan dari neraka orang dimasukkan ke dalam surga. Itu syafaat. Ada juga yang timbangan kebaikannya itu kecilnya, banyaklah timbangan keburukannya. Akhirnya diberi syafaat oleh Nabi Muhammad, banyaklah timbangan kebaikannya. Nah, itu Pak, luar biasa syafaat itu. Ada juga yang seharusnya masuk neraka, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad, tidak jadi masuk neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaat kecil. Yang timbangan tadi itu Pak, yang penting juga itu. Timbangan dikit, kebaikannya dikit, banyaklah keburukan. Akhirnya dapat syafaat Nabi Muhammad. Makanya kalau Bapak Ibu nak timbangan kebaikan itu banyak, bacalah zikir yang sering kita baca itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu berat timbangan kebaikan nanti. Kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani ala lisan, ringan menyebutnya di lisan, thaqilatani fil mizan, tapi nanti dapat memberatkan timbangan kebaikan dari kiamat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sering-sering dibaca itu, sering-sering baca itu, insyaallah itu banyak timbangan kebaikan nanti. Itu ya, itu bisa jadi dengan caranya dapat syafaat Nabi Muhammad. Ada juga syafaat sughra itu, syafaat kecil Nabi Muhammad itu. Ada umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Wah itu pandai pula Pak, mantap juga. Masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi Muhammad, ada sekitar 70.000 umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Wah 70.000 dikit Pak. Kalau itu umat Nabi Muhammad dikit. 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Ketika Nabi menjelaskan seperti itu, menunjuk tangan sahabat. Ya Rasulullah, tolong doakan saya biar saya masuk 70.000 itu. Kata Nabi, maaf, sabaqakum Ukashah. Kamu terlambat. Kamu sudah didahului oleh Ukashah. Ada sahabat Ukashah duluan minta jatah. Kau udah dapat lagi. Apalagi gitu, Pak, jauhnya. Tapi bisa jadi kalau Allah merahmati, bisa jadi kita masuk di 70.000 orang tanpa hisab itu. Tapi perlu amalan khusus. Allahumma sholli. Nah, jatah ini diambil ya dari Nabi Muhammad. Semoga kita dapat syafaat Nabi. Ya. Tapi tidak bisa semoga-semoga aja itu. Berselawatlah kepada beliau. Itu kalau Anda dapat syafaat itu antara lain berselawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, berselawatlah kepadanya. Jadi kalau kita dengar ayat itu, yang berselawat kepada Nabi itu ada 3. Allah, malaikat, dan orang beriman. Apa artinya?
Jadi salah satu-satunya Allah juga mengerjakan juga selawatnya. Allah nyuruh sholat, tapi Allah tidak sholat, ya. Allah nyuruh puasa, tapi Allah tidak puasa. Allah nyuruh berzakat, tapi Allah tidak berzakat. Tapi Allah nyuruh selawat, Allah juga berselawat. Jadi satu-satunya Allah yang mengerjakan adalah selawat. Dalam kitab Syarah Kifayatul Awam saya baca, kalau Allah berselawat itu artinya rahmat, menurunkan rahmat untuk Nabi Muhammad. Kalau malaikat berselawat itu maknanya istighfar, memohon ampun untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau kita orang beriman yang berselawat kepada Nabi itu maknanya doa, ya, memohon kepada Allah. Jadi rahmat, istighfar, doa. Makanya berselawatlah kepada beliau, insyaallah Nabi kenal dan kita dapat syafaat beliau. Yang ketiga ya, saya ringkaskannya lagi waktu itu habis. Yang keempat, keutamaan Nabi Muhammad itu adalah perbedaan dengan Nabi sebelumnya itu, bu'istu ilan nasi kafah, saya diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad hanya untuk kaumnya saja, tapi kalau saya kata Nabi untuk seluruh manusia, bukan untuk orang Arab aja, seluruhnya. Saya sebagai nabi terakhir, maka saya diutus untuk seluruh manusia. Tapi kalau nabi sebelum Nabi Muhammad ada diutus untuk bangsanya aja, ada untuk Bani Israel aja, ada untuk kaum A, ada untuk kaum Samud, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad seluruhnya. Oke. Yang terakhir, yang kelima, kata Nabi Muhammad, keistimewaannya adalah waju'ilat li al-ardu tahuran al-ardu masjidan wa tahuran, dijadikan bagiku tanah atau bumi itu suci dan bisa dijadikan tempat sujud. Jadi bumi atau tanah ini kata Nabi Muhammad suci, ya, boleh dijadikan tempat sujud dan boleh juga untuk dijadikan tayamum sebagai pengganti wudu. Di tanahnya suci. Maka kata Nabi, maka setiap umatku yang menemui waktu sholat, maka hendaklah dia sholat segera. Di mana aja boleh sholat, suci bumi ini. Jadi kalau zaman dulu kan begitu, masih jarak jauh masjid. Ya. Kalau kita kini kan, kalau kita musafir, tiap sebentar ada masjid, mampirlah, sholatlah kata Nabi. Ya. Kalau tidak ketemu masjid, sholat di manapun, nak di batu, nak di lapangan, sepanjang tidak ada najis itu sholatlah. Ya, karena suci bumi ini, ya, boleh. Yang tidak boleh kita tempat sujud itu kan cuma dua, yang tidak boleh kita tempat sholat. Al-ardu kullaha masajidun, bumi Allah ini boleh kalau kamu jadikan tempat sujud kecuali dua, al-maqabir wal hamam, kuburan dan kamar mandi. Dua itu aja yang boleh. Di kamar mandi jangan sujud di situ. Sampai stresnya masuk ke kamar mandi, Allah Akbar, sujud sama setan, tidak boleh, ya. Silakan. Maka kemarin ada jamaah nanya, Pak Ustadz, boleh tak saya sholat di gereja? Nggak boleh ini sholat di gereja ini, jangan, tidak boleh. Itu sholatlah di tempat. Ngapa nak sholat di gerejanya itu? Karena macam ini Pak. Saya ini tukang, saya tuh membuat gereja. Saya nak sholat, sampai waktu sholat saya nak sholat, nak balik jauh dan tidak ada pemukiman jauh, mau tidak ada. Jadi saya nak sholat di situ boleh tak? Oh, kalau kasus seperti itu boleh, tidak apa-apa. Asal bapak jangan nyembah apa yang di situ aja, tergantung itu. Yang penting bapak nyembah sholat, menghadap Allah, berwudu dengan benar, silakan aja. Secara fikih sah, secara fikih ya. Boleh ya, dimanapun ya, itu bumi juga namanya, asal bapak nyembah Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Tetapi secara etika kalau bisa tahu salah, cari tempat lain ya, ataupun di mana. Tapi secara fikih itu boleh. Ya. Nah inilah artinya kemudian bumi atau tanah itu boleh dijadikan untuk alat bertayamum ya, ketika tidak ada air maka bertayamumlah karena bumi itu suci dan bersih.
Saya pikir itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya. Ada 5 tadi. Pertama, Nabi ditolong dalam peperangan. Yang kedua, Nabi itu dihalalkan harta rampasan perang. Yang ketiga, diberi syafaat. Yang keempat, diutus untuk seluruh manusia. Yang kelima, bumi tanah ini suci ya. Bisa jadikan masjid dan bisa jadikan juga untuk tayang. Semoga itu dapat kita ambil pelajaran, ambil hikmah, dan dapat kita amalkan, kita ambil keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepikir itu kita tutup ya. Setelah ada pertanyaan boleh setelah ditutup aja, sambil kita istirahat ataupun kalau ada yang pulang duluan. Terima kasih. Allahumma bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.